Halo teman-teman, saat ini kita akan melakukan percobaan ayunan bandul. Kita akan menyelidiki pengaruh panjang tali terhadap frekuensi atau massa benda terhadap frekuensi ataupun amplitude terhadap frekuensi, dan nanti yang terakhir adalah resonansi. Yang pertama kita akan menyelidiki amplitude dulu yang paling mudah. Nah, kita membuat sebuah bandul seperti ini. Kita akan hitung periode getarannya. Kita akan hitung frekuensi getarannya selama 10 detik. Oke? Berapa getaran yang terjadi dalam 10 detik? Dengan yang pertama amplitude kecil. Oke? Kita pakai amplitude yang kecil dulu, segini. 2, 1, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, stop. Jadi dalam 10 detik bergetar 8 kali. Oke? Kita sekarang menggunakan amplitude yang lebih besar. Segini. Oke? 3, 2, 1, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, stop. Ya. Dalam 10 detik ternyata tetap 8 kali, atau frekuensinya 8/10, 0,8 Hz. Baik menggunakan amplitude kecil maupun amplitude besar. Jadi kesimpulannya, amplitude tidak mempengaruhi frekuensi getaran maupun periode getaran. Nah, sekarang kita menggunakan massa yang lebih besar dengan panjang yang sama. Oke, kita buat bandul yang sama panjangnya. Baik, sama ya. Nah, sekarang bandul yang satu yang kecil saya lepas. Oke, dengan panjang tali yang sama kita hitung frekuensinya, tapi dengan massa yang lebih besar. Oke, siap. 3, 2, 1, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, stop 8. Ya, 8 kali. Oke. Jadi baik menggunakan bandul kecil maupun bandul besar dalam 10 detik, karena panjang talinya sama, bergetarnya tetap 8 kali. Jadi frekuensinya tetap 0,8 Hz. Jadi kesimpulannya, massa benda tidak mempengaruhi frekuensi maupun periode getaran. Oke? Nah, sekarang kita akan mengatur panjang talinya. Kita akan membuat 3 buah bandul dengan panjang tali yang berbeda. Nah, sekarang kita akan membandingkan ayunan bandul dengan tali yang berbeda-beda. Kita akan menyelidiki panjang tali, pengaruh panjang tali terhadap frekuensi ayunan. Jadi sudah saya buat 3 buah bandul yang talinya berbeda-beda. Kita ayunkan mulai dari bandul yang pertama yang paling kecil dulu. Kita selidiki frekuensi dalam 10 detik pada bandul yang pertama. 3, 2, 1, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, stop. 13 kira-kira. Kira-kira dalam 10 detik bergetar 13 kali. Oke, jadi frekuensinya adalah 1,3. Bandul yang kedua yang lebih besar, yang lebih panjang, kita selidiki. 3, 2, 1, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, stop 8. Ya, karena ini talinya sama dengan yang tadi, frekuensinya dalam 10 detik masih 8 kali, atau frekuensinya 0,8 Hz. Oke, jadi ini 1,3, ini 0,8, jelas beda. Sekarang bandul yang paling panjang. 3, 2, 1, mulai. 1, 2, 3, 4, 5,
stop. Ya, kira-kira 6 kali. Oke, jadi ini dalam 10 detik bergetar 6 kali atau frekuensinya 0,6. Jadi yang paling pendek 1,3, yang sedang 0,8, yang paling panjang 0,6. Jadi semakin panjang tali, otomatis frekuensi semakin rendah atau periode makin tinggi. Oke, jadi ternyata panjang tali berpengaruh terhadap frekuensi. Nah, sekarang kita akan menguji resonansi bandul. Akan saya buat satu bandul lagi. Oke, selanjutnya kita akan sudah saya buat 4 bandul. Yang 2 bandul ini panjang talinya kurang lebih sama. Saya sudah berusaha membuat yang sama. Jadi ini kurang lebih sama. Ini sama. Coba dari depan, Oke, dari depan. Ya. Oke. Ada 4 buah bandul. Nah, ini kita anggap bandul 1 ya, paling panjang. Bandul kedua agak sedang. Bandul ketiga paling pendek. Bandul keempat panjangnya sama dengan bandul kedua. Sekarang kita akan mengayunkan bandul yang paling panjang dulu. Bandul pertama. Perhatikan bandul yang lain, adakah yang ikut bergetar? Tidak ada bandul yang getarannya sama, maju mundur, tidak ada yang beresonansi. Semuanya bergetar sendiri-sendiri karena adanya getaran dari tali, bukan karena resonansi ya. Oke. Baik, sekarang kita ayunkan bandul yang kedua. Perhatikan. Ya, kalau diperhatikan bandul keempat ikut bergetar. Iya. Oke. Stop. Ya. Jadi terjadi resonansi antara bandul kedua dengan bandul keempat karena panjang talinya sama. Oke, sekarang bandul ketiga kita getarkan. Tidak ada yang bergetar yang getarannya sama persis. Ya. Semua bergetar sendiri-sendiri. Yang terakhir bandul keempat kita getarkan. Logikanya kalau tadi bandul kedua digetarkan, ternyata bandul keempat ikut bergetar atau resonansi karena panjang talinya sama. Sekarang bandul keempat digetarkan, harusnya bandul kedua ikut beresonansi. Coba perhatikan ya. Ya, bandul kedua ikut beresonansi. Oke, sama getarannya, maju mundur. Stop. Ya, itulah resonansi pada ayunan bandul. Sekarang kadangkala resonansi sering digunakan untuk magic. Nah, karena yang resonansi 2 bandul ini, bandul 2 dan bandul 4, maka bandul 1 dan bandul 3 saya lepas. Kita dekatkan. Ya, coba. Pura-puranya saya seorang magician yang akan mengatur gerakan bandul. Bandul kanan saya getarkan. Bandul kiri saya dorong menggunakan telepati. Bandul kanan saya hentikan. Iya, bandul kiri bergetar, bandul kanan berhenti. Kan gantian, bandul kanan saya getarkan, bandul kiri saya hentikan. Iya, bandul kiri berhenti. Gantian saya getarkan lagi, ini saya hentikan. Iya, bandul kanan berhenti. Gantian, bandul kanan saya getarkan, bandul kiri saya hentikan. Iya, ini sudah berhenti. Iya. Sebenarnya tanpa menggunakan tipu daya muslihat seperti itu, sebenarnya bandul seperti itu sudah akan beresonansi. Gantian, yang satu bergetar, yang satu berhenti. Yang satu bergetar, yang satu akan berhenti. Itulah asiknya belajar tentang getaran ayunan bandul.
Sampai jumpa kapan-kapan lagi. Dah.